Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dinirat. Kali ini kita bahas tentang USG dan CT scan. Saya cuma baca karena ini adalah catatan radiologi Dr. Koas. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Yang pertama USG urologi. Tujuan USG urologi adalah melihat ginjal, fisika urinaria memakai USG. Ginjal dengan bagian-bagiannya, korteks ginjal, medula ginjal, dan sinusoid. Pielokaliseal, sistem ginjal dilihat apakah melebar atau tidak melebar. Kasus-kasus yang didapat tahun 2015, tanggal 20 Januari, yang pertama sindroma nefrotik pada anak, ginjal normal berisi cairan. Pendahuluan, SN pada anak merupakan penyakit ginjal yang memiliki insidensi tinggi, yaitu 6/100.000 per tahun pada anak berusia kurang dari 14 tahun di Indonesia. Laki-laki banding perempuan 2:1. Etiologi, kongenital, idiopatik atau primer, sekunder mengikuti penyakit sistemik yang diderita seperti SLE, purpura, Henox, Conley, dan lain-lain. Patofisiologi, reaksi antigen antibodi yang menyebabkan permeabilitas membran basalis glomerulus meningkat diikuti dengan kebocoran protein atau albumin. Pathway, penyebab yang belum diketahui. Permeabilitas dinding glomerulus, protein plasma, proteinuria, proteinemia, hipoalbumin, ada osmotik plasma dan lipoprotein. Lipoprotein dilihat kolesterol dan trigliseridanya, lipiduria. Kemudian cairan intrasekuler, cairan interstitial, edema atau resi baru akan di. Sorry mak, aku ramudeng. Kemudian gejala klinis edema palpebra atau pretibia, berat asites, efusi pleura dan edema genital. Kadang disertai oligouria dan gejala infeksi nafsu makan menurun atau diare. Sakit perut yaitu hati-hati peritonitis atau hipovolemia. Diagnosisnya SN adalah keadaan klinis yang ditandai dengan gejala proteinuria masif, hipoalbuminemia, edema, dan dapat disertai hiperkolesterolemia. BPH, prostat membesar mendesak VU. Pendahuluan, benigna prostat hiperplasia atau BPH, pembesaran kelenjar prostat pada laki-laki bukan kanker. Etiologi, penurunan hormon testosteron, peningkatan hormon estrogen mengacu pembesaran kelenjar prostat. Peningkatan hormon dihidrotestosteron DHT yang berperan dalam pertumbuhan kelenjar prostat. Faktor risikonya usia di atas 40 tahun, riwayat keluarga dengan BPH, RPD, obesitas, kelainan jantung, dan diabetes tipe 2, kurang olahraga, dan disfungsi ereksi. Gejala klinis polimiksi, kencing 8 kali sehari atau sehari, urinary urgency, tidak mampu menahan kencing, kesulitan untuk mengeluarkan kencing, pancaran urin lemah atau terputus, akhir kencing menetes atau dribble at the end of urination, nocturia, retensi urinari, inkontinensia urin, nyeri saat ejakulasi dan kencing, warna dan bau urin abnormal. Komplikasi akut urinary retention, chronic or long-lasting urinary retention, blood in urine, urinary tract infection, bladder and kidney damage, dan bladder stones. Diagnosis, riwayat kesehatan personal dan keluarga, pemeriksaan fisiknya, discharge uretra, pembesaran limfonodi,
pembengkakan dan nyeri pada skrotum, rectal touch atau RT atau pembesaran prostat, pemeriksaan penunjang. Terapinya yang pertama lifestyle change, mengurangi minum sebelum hangout atau tidur, mengurangi konsumsi kafein dan alkohol atau efek diuretik, monitor penggunaan obat dekongestan, antihistamin, antidepresi, dan diuretik. Melatih vesika urinaria untuk menahan kencing, melatih otot pelvis, mencegah dan mengobati konstipasi. Yang kedua medicationnya alpha blockers, phosphodiesterase 5 inhibitors, 5 alpha reductase inhibitors, combination medications, minimally invasive procedures, dan surgery. Ini dokter ya, bukan radiografer. Sistitis yaitu dinding VU menebal. Sistitis adalah radang 21 Januari efusi DHF, efusi pleura bilateral, asites klinis demam 1 minggu. CR cervix, komplikasi hidronefrosis bilateral, calyx renalis ekstasis grade 1. 3 batu ginjal multiple pada anak. 4 pyelonefritis, itu kasus yang didapatkan tanggal 21 Januari ya maksudnya. Terus yang tanggal selanjutnya hemangioma coli, sistitis, dan invaginasi mesenterium. Tanggal 22 Januarinya dia dapat kasus appendicitis, digunakan USG, digunakan untuk menyingkirkan DD, mencari komplikasi perforasi cairan bebas di abdomen. DD nyeri kolik regio inguinal dextra, batu ureter distal, komplikasi hidronefrosis, salpingitis, adnexitis. Itu adalah appendicitis, dilakukan USG bukan appendikografi ya. Dokter juga ini. Atau sonografer. 23 Januari dia dapat di vertical VU. Apa itu di vertical? Penonjolan yang tidak normal. Batu ginjal, batu buli-buli, CA sigmoid. Kamu tahu CA sigmoid adalah pada kolon. Gambarannya pseudokidney, sistitis. Sistitis adalah tis radang pada sistitisnya kandung kemih. Tanggal 26 Januari 2015 dia dapat sirosis hepatik. Hepatis mengacu pada hati, etiologinya biliar sirosis, kardiak sirosis, metastase, CA mame, hepatitis, dan alkohol. 27 Januari dia dapat kasus banyak banget. Yang pertama CA rektum, nodul di hepar, ada rektum menebal, pelebaran intrahepata, dan build-up. Yang kedua kolesistitis, radang dinding gallbladder yang menebal, cirinya. Yang ketiga sirosis hepatis. Ada tumor trombus bagian hepar yang masuk pembuluh darah atau tanda hepatoma. Hidronefrosis, hidroair nefron ginjal cis. Hidronefrosis calyx menebal, ureter membesar. Batu sepertiga distal, VU, IVP batu di UVJ, ureter vesiko junction. DD tipoid, gallbladder membesar, abses, leukosit tinggi, ruptur gallbladder akibat trauma, epididimitis, orchitis, hiperemi, nefritis kronis, tumor buli-buli. Ginjal terlihat sama berupa jaringan ikat batas korteks dan medula menghilang, klinis mual dan muntah. Ini semua adalah dokter ya. Yang 27 Januari dia dapat juga CA rektum dan lain-lain. Banyak sekali dia dapat di radiologi kayak kolesistitis, dinding gallbladder menebal, sirosis hepatis, hidronefrosis, tipoid, epididimitis, orchitis, hiperemi, nefritis kronis, dan tumor buli-buli. Tandanya adalah ginjal terlihat sama berupa jaringan ikat batas korteks dan medula menghilang, klinis mual dan muntah. Ini yang tadi ya, udah 7 Januari ya. Oke lah, nggak apa-apa, baca ulang ya. Masa di buli-buli 58 mm, gaster susah dievaluasi dengan USG menggunakan foto UGI. USG isi cairan hitam, isi udara gambar kabur, abses hepar, massa cis di hepar akibat amuba, efusi pleura dextra. Pada torak berarti. 28 Januari koas ini mendapatkan klinis tumor buli-buli, kolelithiasis, single nodul pada hepar, tumor buli-buli yang kemungkinan berasal dari prostat. USG mamai diminta kembali setelah hamil 10 menstruasi agar hasil lebih akurat. Oh, jadi kalau misalnya mamografi itu
dilakukan yang paling bagus itu setelah hamil 10 menstruasi ya. Kemudian yang kedua ada CT scan. Sedikit tentang CT scan, yang pertama CT scan kepala normal, lapisan kepala. Kalian ini adalah dokter sebenarnya, tapi kita gak apa-apa ya, radiografer juga harus tahu. Ada piamater, arachnoid, dura mater, tengkorak, periosteum, dan kulit kepala. Jadi lapisan kepala kita tuh banyak banget ya. Ini adalah anatomi CT scan, CT otak ya. Nah, ini adalah beberapa yang radiografer, terutama yang D4 harus tahu bagaimana anatomi kepala dari potongan aksial seperti ini. CT scan pada head injury, tanda hematoma. Yang pertama ukurannya, yang kedua sign dan simptom, korelasikan dengan gejala klinis, contoh didapatkan hemiparesis dextra. CT scan fokus ke hemisfer cerebri sinistra. Shiftnya garis tengah otak dibentuk oleh valve cerebri dari dura mater. Jika ada hematoma maka midline shift bergeser atau TIK tinggi. Yang terakhir adalah kompensasi, darah dari jantung dicegah masuk otak. N3 menyebabkan hernias. Yang keempat stand for side, diberi tanda kanan atau kiri. Side the hematom, lokasi hematom misal right, frontal, dan temporal, acute subdural hematom. Berikut ini merupakan gambar dari EDH atau epidural hematom. Terdapat epidural hematom ya, definisi perdarahan yang terjadi antara tabula interna dan dura mater. Hematom masif akibat pecahnya arteri meningia media atau sinus venosus. Gejala klinis lucid internal positif, kesadaran makin menurun, hemiparese kontralateral lesi pupil anisokor, refleks Babinski positif, fraktur darah temporal. Gambaran radiologisnya gambaran hiperdens atau perdarahan di tulang tengkorak dan dura mater, umumnya di daerah temporal dan tampak bikonveks. Di kiri Anda, yang Anda lihat di kiri Anda adalah gambaran dari hemoragik, perdarahan epidural hematom namanya. Yang kedua SDH subdural hematom, definisi perdarahan yang terjadi antara dura mater dan arachnoid akibat robeknya bridging vein. Gejala klinis sakit kepala, kesadaran menurun, positif atau negatif. Gambaran radiologisnya gambaran hiperdens atau perdarahan di antara dura mater dan arachnoid, umumnya karena robekan dari bridging vein dan tampak seperti bulan sabit. Subdural hematom. Kemudian subarachnoid hematom, gejala klinis kaku duduk, nyeri kepala, bisa didapatkan gangguan kesadaran. Gambaran radiologisnya perdarahan atau hiperdens di tulang subarachnoid. ICH intracerebral hematom, gambaran hiperdens juga ya. Kasus-kasus yang didapatkan klinis meningitis TB. Cara menghitung jumlah perdarahan, LWD, L dikali W dikali D dibagi 2 sama dengan cm. L adalah panjang perdarahan yang paling panjang pada foto CT scan. Dikali W, lebar perdarahan yang paling lebar pada foto CT scan. Dikali D, jumlah slice di mana perdarahan dapat dilihat. Rumus estimasi perdarahannya L kali W kali D dibagi 2 sama dengan cm. Berikut ini merupakan CT scan kepala dengan kontras, tak tampak area hipodens atau hiperdens abnormal intracerebral. Post kontras tak nampak penyangatan abnormal. Tak tampak gambaran AVM. Klinis CVA hemorrhagic. Hemorrhagic adalah perdarahan CVA. CT scan kepala non kontras tampak perdarahan di batang otak. Ingat ya, radiografer ini ya, hiperdens tuh kayak opak. Hiper tinggi, nomor atom yang tinggi mungkin. Tampak gambaran EDH bulan sabit akibat pecahnya arteri meningia. Kesan hidrosepalus dengan SDA dan EDH. Klinis COB. Hiperdens. Klinis hidrosepalus post-Vevesian.
CT scan kepala non kontras ventricle melebar tanpa gambaran SDH biconvex akibat pecahnya bridging veins. Pada kasus ini diakibatkan post infeksi. CT scan berikut ini merupakan CT scan non kontras tanpa gambaran SDH, tanpa gambaran S akibat perdarahan di bawah subarachnoid. Makasih catatan koas radiologi. Sebenarnya ada buku yang lebih mengerikan daripada ini ya, yang benar-benar untuk D4 CT scan, tapi ya harusnya hafal ya anatominya.